Puluhan kios pedagang di Pasar Jaya Kalideres, Jakarta Barat sore tadi ludes terbakar. Perampokan sadis di Padang, Sumatera Barat, 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang disekap. Dalam sepekan, tawuran 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus terjadi. Halo, selamat malam pemirsa. Ibu dan anak balita di Kalideres, Jakarta Barat tewas tertimpa bangunan rumah yang ambruk. Diduga keduanya tengah terlelap tidur saat insiden terjadi. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan kios pedagang di Pasar Jaya Kalideres, Jakarta Barat sore tadi ludes terbakar. Rapatnya jarak antar kios membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Sebanyak 60 kios pedagang di Pasar Jaya Kalideres, Jalan Peta Selatan, sore tadi terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dalam hitungan menit membesar dan menjalar ke kios lainnya. Para pedagang pun tak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Habis semua, nggak ada lagi habis. Udah nggak bisa. Ini kabarnya mati udah. Katanya asal dari mana? Dari tahu nggak? Katanya tante mainan. Tahu saya. Kami meluncurkan semua 13 unit yang dari sumber air ke TKP perlu unit yang agak banyak. Penyebabnya dari mana dong? Info awal yaitu dari korsleting listrik, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda permukiman padat di Montong Gading, Lombok Timur. 3 rumah dan sejumlah kendaraan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran gudangnya Sakir dan Sirajudin, ada 2 orang. Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Solong Tengah, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Warga yang panik tetap berusaha memberikan pertolongan. 3 rumah dan sejumlah kendaraan ludes dilalap si jago merah. Sumber api diduga berasal dari dapur salah satu rumah warga. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Truk trailer pengangkut cat terguling di dekat Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga sopir mengantuk saat berkendara. Sebuah truk trailer pengangkut cat mengalami kecelakaan tunggal di dekat pintu tol Koja, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Posisi truk yang melintang di median jalan menyebabkan kemacetan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memindahkan truk ke pinggir jalan dengan bantuan alat berat. Sedangkan muatan cat yang tumpah ke jalan ditampung dengan wadah seadanya. Pengemudi truk mengaku mengantuk setelah menempuh perjalanan dari Cikampek menuju Pelabuhan Tanjung Priuk.
Langsung nabrak gitu aja apa gimana? Iya, sepintas. Nggak sempat ngerem, Pak? Muatannya apa sih, Pak, itu, Pak? Cet. Mau ke Priok. Oh, mau ke pelabuhan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Karena kurang hati-hati saat berkendara, minibus dan bus Transjakarta terlibat kecelakaan di persimpangan Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa itu, minibus ringsek. Bagian depan minibus ini ringsek setelah terserempet bus Transjakarta di perempatan Pancoran, Jakarta Selatan siang tadi. Sopir minibus tidak mengalami luka, namun sempat syok atas kejadian ini. Peristiwa ini berawal saat minibus melintas dari Pasar Minggu menuju Tebet, Jakarta Selatan. Setelah di perempatan Pancoran dan kondisi lampu hijau, pengendara tancap gas. Di saat bersamaan melintas bus Transjakarta dari MT Haryono menuju Gatot Subroto. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Lampu lalu lintas itu menyalanya hijau, masih hijau. Makanya saya yakin tetap melakukan perjalanan, tidak menginjak rem dengan kendaraan. Ternyata nanti saya akan minta untuk rekaman CCTV karena saya yakin saya masih kondisi dalam lampu hijau. Minibus serta pengendaranya dan supir bus Transjakarta dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ibu dan anak balita di Kalideres, Jakarta Barat tewas tertimpa bangunan rumah yang ambruk. Diduga keduanya tengah tertidur lelap saat insiden terjadi. Para petugas pemadam kebakaran ini sontak berlarian mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Petugas langsung membawa balita berusia 2 tahun ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Sementara petugas lainnya berupaya memberi pertolongan kepada ibu sang balita yang juga tertimpa bangunan ambruk. Rumah berlantai 2 yang roboh ini berada di Gang Haji Kampin, Kelurahan Pegadungan, Kalideres. Sejumlah saksi menyebut sempat terdengar suara gemuruh dari dalam rumah sebelum rumah ini roboh. Saat kejadian, korban dan anaknya tengah tertidur lelap. Sementara suami dan anak pertama korban sedang tak berada di rumah. Rubuh kita jam setengah 10. Ya, tiba-tiba pas rubuh itu saya nggak tahu. Tahu tiba-tiba udah rubuh, saya samperin. Langsung saya teriak aja. Ketahuan rubuh itu ada suara atau seperti apa, Bang? Kayak suara geluduk, suaranya gede. Gemuruh. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Namun naas saat ditemukan kedua korban sudah meninggal dunia. Kalau posisinya itu tertimpa dengan papan dan kemudian bangunan yang lain juga atau kayu-kayu. Kemudian untuk ibunya ini melindungi anaknya. Polisi langsung memasang garis kuning di lokasi. Diduga penyebab ambruknya rumah berlantai 2 ini akibat bangunan yang lapuk termakan usia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video persekusi sekelompok pelajar perempuan pada pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Tak terima, keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video persekusi pelajar perempuan terhadap pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban dikeroyok oleh 3 pelajar perempuan di semak-semak, tak jauh dari sekolah pelaku. Kita sudah melakukan rangkaian lidik-sidik dengan melakukan permintaan visum et repertum luka di RSUD Kabupaten Wakatobi. Hari ini kita sudah lakukan pemanggilan kepada orang-orang yang ada dalam video tersebut. Meski pihak sekolah telah menawarkan mediasi, keluarga korban bersikukuh membawa kasus ini ke jalur hukum.
Keluarga tak terima korban dipersekusi dan viral di media sosial. Belum diketahui apa penyebab awal peristiwa ini. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar kontrakan di Kampung Cibodas, Pasar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.